Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi farijil ham, kasifil gham, mujibi da'watal muttorrin, rahmanid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah tentang takwa jalan kesuksesan. Coba saya tanya dulu ke anak-anak nih. Mana anak SMA mana? Acung tangan. Nah, anak SMA. Kalau anak SMA, masalahnya yang dihadapi. Kalau di rumah, siapa yang bisa jawab? Coba. Masalah apa yang dihadapi oleh anak SMA di sekolah atau di rumah atau bersama teman-teman? Saya bisa jawab. Ayo, silakan. Ini bertanya dulu nih biar nyambung nanti yang akan disampaikan. Ada yang bisa jawab? Nggak bisa semua. Bisu semua ya? Halo, halo, halo. Atau nggak dengar? Atau siapa yang bisa jawab? Dari SMP? Nggak ada yang jawab juga. Pertanyaannya mudah sekali. Apa masalah di sekolah? Nah, coba saya tanya, masalah di sekolah apa? Tugas belajar. Kan bagus jawabnya. Nih yang jawab nih nanti saya kasih CD. Satu. Masalah tugas belajar. Apalagi masalahnya? Ujian gak masalah? Nah, salah. Ujian. Tugas belajar, terus ujian. Kalau ibu-ibu di rumah tangga, apa masalahnya? Masalah keuangan. Nah, apa boleh? Masalah keuangan. Masalah kebutuhan pokok. Ya berarti kan ya. Apalagi masalahnya dengan anak-anak nakal. Oke. Apalagi dengan suami. Kerajuannya nonton bola taruh. Nah. Oke, itu ibu-ibu rumah tangga. Sekarang ada nggak di antara yang kita yang pegawai? Ada yang pegawai? Nah, ibu, kalau pegawai di kantor apa masalahnya, Bu? Disiplin. Terus banyak kerajo, banyak tugas. Jo atasan ada masalah? Enggak, jo bawahan? Nah, lihat situasi berarti ada juga masalah-masalah dengan bawahan, dengan pekerjaan. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kita lihat 3 contoh tadi. Anak sekolah punya masalah. Menghadapi tugas-tugas yang banyak, PR-PR yang banyak, apalagi menghadapi ujian. Wah, anak-anak kita jadi pontang-panting belajar. Bahkan ada yang sampai menangis, mengeluh. Begitu banyak soal, PR. Begitu susah ujian, ada masalah. Ibu-ibu yang di rumah tangga juga ada masalah. Padahal ibu-ibu nggak ada ujian, nggak ada UN. Ada UN, Bu? Nggak ada ujian tuh. Tapi ada juga masalah. Masalah keuangan, untuk makan, untuk minum, bahan makan pokok. Masalah anak yang nakal, nggak nemu dia tua, nggak nemu disuruh. Masalah suami yang nakal, nakal suami. Iya lo semangat. Semangat ibu menjawab suaminya nakal ya. Terus ternyata juga banyak masalah. Para pegawai di kantor dengan bawahan, dengan pekerjaannya banyak tugas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
Jadi manusia itu tidak akan pernah lepas dari persoalan. Tapi kadangkala kita lupa bahwasanya kita manusia itu ciptaan Allah dan Allah itu selalu menyertai makhluknya, menyertai manusia. Allah itu selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah itu bersama kami. Begitu dalam Al-Quran. Allah itu bersama kita. Nah kalau Allah itu bersama kita, maka sebetulnya urusan-urusan, masalah-masalah, persoalan-persoalan, hambatan-hambatan, kekurangan-kekurangan apapun yang kita hadapi sehari-hari sebetulnya bisa dibantu oleh Allah. Bisa dibantu oleh Allah. Masalah kurang uang, makan minum kurang, bisa dibantu Allah. Masalah pekerjaan di kantor, banyak pekerjaan berat sehingga kita jadi suntuk, bisa dibantu oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang ujian, sedang belajar, sedang sekolah, banyak tugas, susah, repot, nggak bisa mengerjakan, bisa dibantu oleh Allah. Nah, kalau kita ingin dibantu oleh Allah atas segala masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari, tahu Bapak Ibu bagaimana caranya? Sederhana saja, jadilah orang yang bertakwa. Jadi, kalau kita seorang siswa yang punya tugas banyak, menghadapi ujian supaya sukses, masalah-masalah tadi selesai, diselesaikan oleh Allah, diberikan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi oleh Allah, diberikan dukungan dan bantuan oleh Allah, maka syaratnya anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa. Ibu-ibu, supaya makan minum cukup sehari-hari tidak kurang, dan juga kehidupan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak enggak nakal, suami pun juga baik-baik saja di rumah, maka ibu-ibu pun jadilah orang yang bertakwa. Orang pekerja di kantor supaya dia sukses, bahkan dia berhasil bekerja dengan baik, mengatasi masalah pekerjaannya, dan dia bisa menjadi pejabat. Karena prestasi-prestasinya, maka pegawai tersebut jadilah orang yang bertakwa. Kok begitu Pak? Itu Bapak Ibu. Awak ke makhluk Allah. Kita ini ciptaan Allah. Allah selalu tidak lupa dengan kita. Walaupun kita tidur, Allah tidur enggak? Tidak, Allah tetap terjaga dengan para malaikatnya, selalu mengawasi, mengontrol kita, dan selalu mendukung kita, selalu mengawasi kita. Huwa ma'ahum aina makanu. Dalam ayat yang lain disebutkan wa huwa ma'akum aina makuntum. Surat yang lain juga menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu menyebutkan di mana saja engkau berada ada Allah, dimanapun kamu berada di situ ada Allah, dan Allah lebih dekat dari urat leher. Dekat, Allah mengawasi kita. Nah, jadi Bapak Ibu, supaya kita sukses menjadi pelajar, supaya kita sukses menjadi ibu rumah tangga, supaya kita sukses menjadi orang bekerja, maka jadilah orang yang ya dalam surat At-Tolak. Ya, dalam surat At-Tolak itu disebutkan ya surat yang ke-65 ayat 2 Allah berfirman di situ. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Apa arti itu Bapak Ibu? Orang yang bertakwa itu diberikan jalan-jalan keluar, makhroja. Nah, jadi yang tadi anak-anak kita punya masalah di sekolah,
Kalau kita bertakwa kepada Allah, dibuka panganawa. Mengerjakan matematik, tidak bisa. Tapi karena kita bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pikiran kita. Allah bukakan panganawa. Sehingga matematik yang susah, mudah diselesaikan oleh kita. Anak-anak kita diberikan makhroja, jalan-jalan keluar ketika menghadapi ujian. Mungkin awak sungguh-sungguh serius bertakwa kepada Allah, kemudian kita belajar. Mungkin waktu kita belajar cuma 1 hari, ketika ujian yang kita pelajari, buku itu, pelajaran itu kaluwa sadonyo ketika ujian. Kawan awak ndak bertakwa, jahe, sembahyang ndak, puasa ndak, belajar tiap hari, yang kemudian ketika ujian ndak ada keluar C pun pelajaran yang dipelajari. Mungkinkah demikian? Mungkin. Allah semuanya menentukan. Bukan kita, siapa tahu Allah yang menggerakkan guru-guru kita yang memberikan soal ujian sama seperti yang kita pelajari di rumah. Kan semuanya Allah yang menentukan. Kalau kita bertakwa, dibantu oleh Allah, dibuka pikiran kita, dimudahkan urusan kita. Nah itu, ibu-ibu rumah tangga, sama. Tadi ada bicara anggaran, bahan makan pokok, kurangan, disebutkan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan kalau kita kuat. Kalau kita bertawakal, kalau kita bertakwa kepada Allah. Dan rezeki datangnya dari Allah. Ya kan? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari Allah. Jadi kalau kita bertakwa, Allah bantu jalan-jalan keluar di rumah. Kalau kita bertakwa, yang tadi suaminya mungkin gak baik, melihat istri-istrinya solehat, bertakwa, jadi senyum. Pitih dari suami yang selama konyo belanjuan bali rokok, buat macam-macam belanja, kini tidak ada lain nyuagih sadunya ke istrinya. Anak dipanggil sama ibu yang tadi nakal menjadi langsung patuh dan menurut, ikut. Kenapa? Karena Allah berikan makhroja, Allah berikan kemudahan, Allah memberikan suatu dukungan kepada orang-orang yang bertakwa, diberikan makhroja. Iko bukan kata Pak Gubernur, tapi iko kata Allah. Ini bukan janji dari gubernur, enggak, tapi janji dari Allah. Kalau janji dari Allah, pernah dusta apa tidak? Apakah janji Allah pasti apa tidak? Kalau janji gubernur, belum tentu, manusia namanya. Ya, manusia belum tentu. Tapi kalau janji Allah pasti. Jadi kalau kata Allah, Allah akan memberikan makhroja, jalan-jalan keluar kepada Bapak Ibu semuanya, maka itu pasti. Nah, bagaimana supaya pasti itu kejadian? Maka jadilah kita orang yang bertakwa. Kemudian dalam surah At-Tolak juga disebutkan di situ, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Apa arti itu? Min amrihi yusra apa artinya? Dalam setiap urusan awak, dalam setiap kerajaan awak, dalam segala yang kita kerajaan dimanapun, Allah berikan kemudahan, yusro. Tidak lama tuh. Jadi kalau kita bertakwa kerajaan awak, apa sih kerajaan awak? Tidak ada yang susah. Apa sih kerajaan awak? Tidak ada yang sulit. Apa sih kerajaan awak? Tidak ada yang membuat awak kok stres, membuat awak frustrasi, bahkan sampai bunuh diri. Tidak ada. Kalau kita bertakwa, semua yang kita kerjakan, insya Allah sukses. Kenapa sukses? Karena Allah membantu kita. Tapi kalau kita tidak bertakwa, Allah lepas tangan. Padian saja. Apa yang terjadi, terjadilah. Anak-anak yang sedang belajar, kalau tidak bertakwa, tasarah anak tersebut. Kalau nyu rajin dape, tidak rajin tidak dape. Tapi kalau dia bertakwa, Allah dukung
berikan ketenangan pikiran ketika belajar dan ujian, diberikan ketenangan hati ketika belajar dan ujian. Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu di rumah, suasana rumahnya betul-betul tenang, tentram, diberikan ketenangan. Tapi kalau tidak bertakwa, heboh sih jo suami. Heboh jo anak. Ya kan? Bacaka tauri tiap hari. Tiada hari tanpa bacaka, baik jo anak ataupun jo suami. Lama rumah awak bantu itu Bapak Ibu. Susah hidup awak kalau bantu itu. Tapi dengan bertakwa, insya Allah kita akan diberikan kesuksesan. Ya, jadi guru juga akan sukses. Jadi pegawai akan sukses karena dia pekerjaannya dibantu oleh Allah. Sebagai gubernur pun akan sukses. Apa enggak punya masalah gubernur? Banyak. Ibu-ibu indak cukup pitih masalah, itu pun masalah gubernur jo. Jadi pikirannya juga gubernur tuh. Nah, anak-anak awan ndak bisa sekolah, jadi pikiran lu gubernur tuh. Ya dapurnya rakyat yang kurang tapi pikir juga gubernur. Gubernur kok banyak masalah. Tapi kalau seandainya gubernur ndak bertakwa, ayolah stres dari dulu mah. Ya, depan yang tuh hari sebentar ribuan masalah. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, serahkan semuanya urusan kepada Allah, kita hanya usaha dan doa, Allah akan bantu kepada kita. Nah, kemudian sedikit saja untuk menutup ini, tentu bagaimana caranya kita bertakwa. Kan begitu caranya, apa? Nah, coba anak-anak, surat apa yang menyebutkan tentang wajib berpuasa? Surat berapa? Anak-anak, bukan ibu-ibu nih, ibu-ibu ini ibu-ibu nih, bukan anak-anak nih. Ini anak-anak, surat berapa? Bunyinya bagaimana? Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi supaya kita sukses, supaya kita bahagia, supaya kita berhasil, maka dengan bertakwa. Baca orang bertakwa, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa anak, iko yang anak SD kok lagi puasa? Lagi puasa? Yang ndak menjawab kok ragu kok puasa pun ndak kok. Nah, jadilah orang yang bertakwa. Nah, kalau kita sudah melewati bulan puasa, juga ada caranya untuk kita tetap menjadi orang yang bertakwa, yaitu ibadah. Dalam Al-Quran juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu budu robbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi beribadah, sholat, jadi kita takwa, beramal soleh, membantu teman, jadi bertakwa. Ibu-ibu kerja di dapur, kerja di rumah, beribadah juga untuk bertakwa. Pegawai kerja profesional, disiplin datang dan kerja betul ikut aturan, itu juga ibadah, bertakwa juga nanti jadinya. Nah, kalau sudah itu insya Allah kita akan sukses dunia akhirat. Oh pokok bertambah lo akhirat Pak, tidak hanya dunia. Ya, karena dalam ayat berikutnya disebutkan wa may yattaqillaha yukafir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajran. Orang yang berpuasa, orang yang bertakwa tadi, ya, dia akan dihapuskan dosanya, kesalahannya, dan akan diberikan balasan yang banyak kepada mereka. Jadi di akhirat sukses, di dunia sukses. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau yang salah dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.